Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang uji perbedaan dua sampel parametrik. Jika satu video sebelumnya kita belajar tentang dua sampel non parametrik ya. Sekarang kita akan belajar tentang eh, dua sampel non parametrik, dua sampel parametrik. Jadi penjelasannya lebih kental dengan nama uji T. Membandingkan rata-rata dua sampel skor yang berbeda. Perbedaan rata-rata dianalisis kotanya untuk menunjukkan kesimpulan dari populasi. Kalau non-parametrik itu yang dianalisis kita adalah populasi. Kalau di sini adalah populasi, diambil sampel, kesimpulannya berupa populasi. Gitu ya. Diberikan menjadi tiga, ada uji T, satu sampel atau one sample t-test, ada uji T sampel bebas, atau independent t-test, yang terakhir ada uji T sampel berpasangan atau paired sampel t-test. Gitu ya. Tiga praktek yang kita lakukan hari ini, atau video ini. Oke, yang pertama uji T1 sampel, atau one sample t-test. Prosedur uji T untuk satu sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Jadi kita bandingkan dengan suatu nilai tertentu. Prinsip pengujiannya menguji apakah nilai tersebut berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Hipotesis diambil satu sampel dan kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Contohnya di sini disajikan rata-rata nilai siswa hasil akhir semester 1. Guru mengasumsikan bahwa nilai ulangan akhir siswa di kelas tersebut lebih dari KKM 70. Ujilah hipotesis yang menyatakan nilai ulangan siswa lebih dari KKM yaitu 70. Ini nilainya ya, ada 30 siswa di sini. Ini ada 30 nilai, ada 30 subjek, ada 30 nilai. Untuk hipotesisnya kita pakai satu ekor ya. Ekor kanan berarti lebih dari ya. Rata nilai ujian siswa lebih dari 70. Nolnya bisa berarti rata nilai siswa bisa kalian tulis tidak lebih dari 70 atau kita pilih tulis lawannya berarti lawannya lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan 70. Itu ya. Untuk alfanya 5%. Jadi untuk ini biasanya lebih sering dipakai untuk mengetahui apakah nilainya itu lebih dari atau kurang atau lebih dari jika satu ekor ya, ekor kanan atau sama atau berbeda. Oh sorry, tidak berbeda atau berbeda dari nilai gitu ya. Jika kita menggunakan kata berbeda, berarti dia 2 ekor. Karena kita pakai lebih dari, maka kita pakai ekor ya. Satu ekor yaitu ekor kanan karena lebih dari. Kalau ekor kiri berarti kurang dari. Alfanya kita pakai 5% ya. Untuk kriteria pengujian tetap sama. Ini datanya yang akan kita pakai. Karena ini adalah parametrik, maka kita menggunakan distribusi normal, wajib. Tapi di sini kita anggap sudah normal ya. Kita skip ini, karena cuma ada satu variabel, jadi kita tidak ada uji normalitas yang sebagai prasyarat biasanya. Nah, yang pertama kita akan copy ya data ini. Ini data ini kita copy dulu. Yang di copy adalah nilai ya. Jadi yang di copy itu adalah nilai ini. Silakan kalian copy. Copy, pindah ke Excel. Ini. Jika sudah, ini ada 30 ya. Jadi di copy hanya nilai saja, subjek tidak usah. Seperti biasa kita letakkan di data view, pastikan aktif. Jika tempat kalian warnanya kuning pasti. Di faster di situ, di sini 30 ya. Lalu langkah berikutnya ini dianggap normal ya. Sebenarnya harus diuji normalitas dulu dari video sebelumnya ya. Bisa kalian lihat lagi di situ. Jadi kita anggap normal. Lalu di sini data view sudah, lalu kita masuk ke variable view di situ. Di variable view kita beri nama dengan ini ya, nilai. Ini sudah. Lalu ini ya,
Analyze comparement one sample t-test. Karena kita ini membandingkan rata ya. Di analyze comparement, nah ini, lalu one sample t-test. Jadi kita pakai di sini semua nanti di sini. Untuk independen maupun pirate. Kita pertama one sample t-test, lalu kita pindah. Karena kita pakai tadi nilainya pembandingnya adalah 70, maka kita isi 70 ya. Tadi kan pembandingnya 70 ya. Nah ini, jika misalkan kalian 75, berarti 75. Atau misalkan dalam bentuk rupiah, berarti kalian isi dalam bentuk rupiah. Seperti itu ya. Nah setelah itu di sini, ini ya, lalu klik OK. Ini akan muncul ya. Nah ini output yang sudah keluar, kita bisa copy ya. Lalu pindah ke Word, beri nama output one sample t-test ya, atau uji T1 sampel. Nanti kita bahas ya. Sini output yang pertama, N-nya 30, main-nya 74, standar deviasi 8, errornya 1,5, berarti tadi kan ada 30 subjek ya, rata-rata 74, berarti standar deviasi ini sebagai perkiraan ya, jadi dari nilai rata-rata berarti kan nilai seluruh siswa itu, dari 30 itu. Nah ini standar deviasi berarti kurang lebihnya, berarti bisa 74 ditambah 8, sekian, atau 74 dikurangi 8, maksimal ya, berarti 74 tambah ini, 8, sekian, atau 74 dikurangi 8,3 sekian, itu nilai terendah ini. Atau juga kita bisa menggunakan standar Error-Man, jadi 74 tambah 1,5, 74 tambah ini. Kenapa ada dua, kita bisa membanding mana yang lebih mendekati, walaupun tidak sama persis ya. Jadi paling enggak dari dua ini kita cari yang mana yang mendekati dari nilai aslinya. Tuh, nanti bisa dikasih keterangan, jadi bisa kalian penjelasan. Tekan dari tabel pertama, jumlah subjek 30, rata 74. Lalu berdasarkan standar deviasi, berarti nilai tertinggi 8, sekian, nilai terendah 8, sekian. Dengan menggunakan error, berarti nilai tinggi 74 tambah sekian ya berapa, 74 kurangi sekian berapa. Lalu jika bandingkan dengan nilai sebenarnya, yang paling mendekati, nah jelaskan itu. Misalkan yang mendekati standar error atau deviasi. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, nilai tertingginya itu 90 ya, 90 ya. 90 berarti 90, kalau kita tambah 8 berarti 82 ya, pokoknya sekitar 82. 82 sekian tambah 3 berarti. Berarti kan yang paling mendekati standar deviasi ini ya, plus minusnya. Lalu yang berikutnya di sini tabel yang kedua, ini tabel yang kita gunakan. Nah ini, T-nya 2,848, DF-nya 29, sek-nya 0,008. Ini rata-rata perbedaannya ya dari nilai sebenarnya. Pertama, karena kita pakai satu ekor berarti kan, kalau misalkan saya gambar ya. Misalkan saya gambar, jika kan jadi kan ini kurva normal, jadi pengambilan data ini dari kurva normal. Ini. Nah, jika 2 ekor, maka daerah, ini kan namanya alfa itu namanya daerah penolakan. Nah, alfanya itu ada di dua daerah ini. Nah, ini berarti dia 2 ekor. Nah, jika 1 ekor, maka nilai alfa itu dianya di satu tempat. Nah, ini bisa. Karena ini kan ekor kanan ya. Kita ekor kanan kan lebih dari, maka di sini. Jadi alfanya 5%. Maka kalau kita jumlahkan ini, itu alfanya sama dengan 5%. Nah, ini namanya daerah ini penolakan penerimaan. Berarti kalau 5%, berarti di sini adalah 95% data kita yang akurat. Nah, ini ekor kanan di sini berarti sebelah kanan. Kalau kiri berarti di sininya, misalkan saya gambar. Ini yang kiri. Karena yang kita ambil yang kanan, maka ini besarnya ini adalah 5%. Berarti daerah ini 95%. Ini juga masuk ya. Itu. Nah, sek di sini itu untuk 2 ekor, untuk yang ini. Nah, karena kita pakai 1 ekor, maka dibagi 2.
di 0,004. Ini kan ada two tail, itu 2 ekor atau 2 arah. Nah, setelah itu kita bandingkan alfanya kan 0,05, sek-nya di sini dari 0,008 dibagi 2 berarti 0,004, ada 3 angka belakang koma, di 3 tambahin 0 juga, jadinya 50 ya, 50 berarti lebih besar daripada 4, berarti karena sek lebih kecil, H0 ditolak, artinya rata nilai ujian siswa lebih dari 70. Lalu untuk kita hitung nih ya, 2,848, kita lihat, mana sudah? Ini kita hitung 2,848, kita pakai T-tabel dengan DF-nya 29. Kita lihat di sini. Nah, ini T-tabel. Kita pakai 1 ekor ya tadi, 1 ekor. 1 ekor ontel berarti 0,05 ya. Jika 2 ekor ini kita pakai yang ini. Lalu DF-nya adalah 29. Kita tarik ke bawah di sini. Tarik terus. Nah, ini 29. Ketemu ya. Titik temunya yaitu 1,699. Ini kita temukan bahwa DF-nya 1,699. Nah, ini ya, 1,699. Nah, di sini T hitungnya 2 ya, depannya. T tabelnya 1. 2 berarti lebih besar daripada 1. Jadi kalau misalkan ini berbeda, kita lihat depannya saja. Kalau sama, maka lihat desimalnya nih ya, belakangnya ini. Berarti T hitung lebih dari T tabel. Kalau T tabel lebih besar, H0 diterima. T tabel lebih kecil, maka H0 ditolak. Artinya rata nilai ujian siswa lebih dari 70. Selesai untuk uji yang pertama. Silakan outputnya ini bisa kalian simpan ya. Kalau sudah copy, setelah mau disimpan apa tidak. Kalau saya tidak, silakan no berarti. Nah ini silakan file new data. Kita akan praktikum ke 2. Nah yang ini bisa kalian tutup ya. Simpan tidak. Pastikan di data view. Oke, kita lanjut ke praktikum berikutnya, yaitu uji T sampel bebas atau independent t-test. Jadi dia itu membandingkan rata dari 2 sampel pada kelompok yang berbeda. Data memenuhi syarat normalitas dan homogenitas. Contohnya di sini, hipotesa 1 untuk uji T sampel bebas, ada perbedaan jenis kelompok pekerjaan pada penduduk kota dan desa, ada perbedaan kecerdasan pada pria dan wanita. Ya. Jadi jika independen ini, kan kita membandingkan 2 variabel. Jadi 2 variabel ini memiliki subjek yang berbeda-beda, gitu ya. Itu yang untuk independen. Contoh di sini pria dan wanita. Dia ada kecerdasan pria, berarti variabel kecerdasan pria, lalu ada variabel kecerdasan wanita. Yang subjeknya adalah pria dan wanita. Lalu ada juga di sini adalah yang penduduk kota dan desa. Ada variabel pekerjaan kota dan pekerjaan penduduk desa. Kita masuk ke contohnya di sini ya. Ini ada contoh, ada perbedaan penalaran pria dan wanita. Ini datanya. Kita disuruh uji hipotesis apakah ada perbedaan penalaran pria dan wanita. Hipotesisnya yang pertama ada perbedaan penalaran pria dan wanita. Nah, ada kata perbedaan, berarti kita 2 ekor atau 2 arah. Berarti antara cukup tambah kata tidak ya. Tidak ada perbedaan atau sama. Jika misalkan pakai 1 ekor, misalkan ekor kiri, berarti misalkan ada perbedaan atau penalaran pria lebih baik daripada wanita, gitu ya. Atau penalaran wanita lebih baik daripada pria. Itu ekor kanan ya. Ekor kiri berarti penalaran pria lebih rendah daripada wanita. Itu ekor kiri. Tapi karena di sini yang diminta hipotesisnya ada perbedaan, berarti 2 arah atau 2 ekor, maka kita pakai yang 2 ekor. Alfanya kita pakai 5%. Kriteria pengujian tetap sama. Untuk uji T-nya ini, data dianggap normal ya. Untuk uji homogennya nanti jadi 1 di sini. Nah ini datanya, berarti kita copy ya. Kita copy data yang tadi. Data yang ini bisa kita copy.
Ini di-copy sampai ini subjek tidak usah ya, di-copy lalu kita pindah, di sini misalkan paste, nah ini letakkan di bawahnya, ini jadi satu, kolom ya, sesuai dengan petunjuknya ini, yang di mana sudah. Nah ini, lalu kita beri kode kolom kedua ya, 1 untuk wanita, 2 untuk laki-laki ya, berarti ini 1 sampai 10 nih wanita, 2 laki-laki, berarti kita beri kode di sini, 1 sebanyak 10 kali, bisa kalian blok, kalian tarik ke bawah, lalu 2, kalian blok, kalian tarik ke bawah, nah ini sudah, ada 10, lalu kita copy, kita pastikan di data view ya, data view, paste, lalu kita beri nama apa di sini, kita beri nama ini, penalaran dan jenis kelamin ya. Jadi yang pertama, di variable view kita beri nama, yang pertama adalah penalaran, yang kedua adalah jenis, karena tidak bisa spasi, saya kasih underscore, kelamin. Ya. Itu biasa karena ada kode di sini atau nominal, data nominal, kita bisa memberi arti ya. Di values non ini klik dulu, dari yang jenis kelamin, penalaran kan nilai saja ya, tidak ada kode, ada data nominal di situ. Di values ini non, klik nonnya dulu, titik 3, lalu kita beri kode di sini, 1 itu artinya adalah wanita, lalu 2 adalah laki-laki. Add, jangan lupa, lalu oke. Kita lihat di sini. Ini ya, 1 diberi kode ya, non ini, jenis kelamin, 1 wanita dan 2 laki-laki. Oke, yang berikutnya, analyze complement independent subject test. Karena independen ya, subjeknya, variabelnya ada dua variabel, yang tiap variabel itu subjeknya berbeda, itu ya, itu independen. Berarti analyze complement independent sample t-test. Ini sudah sampai di sini. Lalu langkah berikutnya kita lihat adalah ini ya, penalaran dipindah ke tes variabel, jenis kelamin ke grouping. Itu berarti di sini penalaran di atas, tes variabel, jenis kelamin di grouping. Kita beri define group, ini penjelasan grup 1 itu 1, grup 2 adalah 2. Karena hanya ada 2 grup ya. Itu nih kita lihat. Nah ya, grup 1, 1, grup 2, 2, lalu continue dan oke. Jika berhasil ngisi itu dia muncul di sini ya. Jadi define group ini diisi 1 sama 2, continue muncul di sini, lalu oke. Kok muncul? Ini muncul. Lihat sini ya. Ini kita lihat di sini datanya. Ini ya. Ini. Ini wanitanya ada 10, laki-laki 10 sesuai, ini rata-ratanya, standar deviasi dan errornya sama seperti tadi caranya ya. Standar deviasi bisa kita tambahkan 23 atau dikurangi, error juga sama, lalu kita bandingkan, itu penjelasannya tuh ya. Hampir sama kayak tadi, berarti mana yang sesuai, misalkan kalau mau jabarkan itu, setelah wanita kita jabarkan juga laki-laki, dengan min tambah dan dikurangi, maksimum berarti ditambah, minimum dikurangi, lalu kita bandingkan dengan error ya, errornya ini juga ditambah ataupun dikurangi. Kita lihat mana yang lebih mendekati, walaupun tidak persis sama. Lalu yang berikutnya di sini, kita masuk ke yang pertama ada namanya uji asumsi homogenitas. Kan wajib ya untuk
uji parametrik itu ada normalitas dan homogenitas. Untuk yang independentitas ini, itu homogenitasnya jadi satu di langkah tesnya, jadi tidak usah, uji F ya, yang sudah kita pelajari. Untuk normalitasnya tetap harus uji dulu, jika misalkan dalam penerapannya, tinggal pilih salah satu ya. Karena kalau ini cuman, ada langsung kita pakai ini ya, dan karena ada 2 maka kita pakai namanya uji F untuk homogennya. H0 itu berarti data homogen, H1 data tidak homogen. Lalu sek-nya di sini 0,291 ya. Alfanya dengan 0,05, maka di sini kan ada berapa nih? Ada 2 ya. Kita bisa tambahi 0 di sini. Berarti 50 sama 291 besaran 291 pasti. Karena sek lebih besar, H0 diterima. Artinya kedua data homogen. Lalu untuk F hitung di sini, rumusnya df1 10-1 dari yang wanita, df2 10-1 dari laki-laki. Jumlah subjeknya bisa berbeda ya, jadi nggak harus sama 10-10. Lalu tabelnya kita lihat, kita menggunakan F-tabel, kita cari di sini F-tabel. Nah, ini F-tabel. Ini kan df1-nya di sini ada 9, cuman kita cari terus bawah sampai dapat 10, ini 9 masih. Ini 10. Oh, sorry, df1-nya 9 sama 9 tadi ya? Ya, tadi kan 10-1, berarti 9 yang diambil. Nah, ini lanjutannya kalau 9, berarti di bawahnya ini ya, 10. Tinggal kalian urutkan, misalkan 1 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita bisa hitung. Ini berarti yang punya 1 df1, Tuwaga Padma, df2 dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Paling enak sebenarnya dicetak, lalu kalian bisa tempelkan di sebelahnya ya. Sini, df1-nya adalah 9, lalu df2-nya kita cari yang 9. Nah, ini 9 sama 9. Lalu alfanya adalah 5%, 5% atau 0,05. Kita tarik di sini sampai pertemuannya, yaitu 3,18. Ketemu ya, 3,18 sini. Ini. Dengan F hitungnya adalah 1,181, berarti 1 sama 3, berarti lebih besaran 3 ya. Tabel lebih besar, H0 diterima, artinya kedua data homogen ya. Karena lolos, berarti kita bisa teruskan di uji T-nya. Sudah lolos normal, kita anggap normal ya, dan lolos homogen bisa kita teruskan. Jika tidak lolos salah satu, maka tidak boleh kita teruskan ya. Ada uji non-parametrik yang bisa kita gunakan. Nah, di sini T-nya adalah minus 7,09, df-nya 18, sek-nya 487, ini 0,847. Kita bandingkan alfanya 0,05, maka kalau kita tulis tambah 0 di sini, jadinya 50, sama 487 lebih besar 487, sek lebih besar H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan penularan pada wanita dan pria. Lalu untuk T hitung, di sini adalah minus 0,709. Lalu kita bandingkan dengan tabel, T tabel, ini T tabel tadi yang di bawah ya. Nah ini, cepat saya reload. T tabel, lalu alfanya kita pakai 2 ekor ya, 2 ekor berarti ini 0,05. Lalu df-nya berapa tadi? Df-nya adalah 18. 18 ini tarik ya. Tarik ke bawah. Saya ini 18. Ini tarik sampai ketemu titik temunya. Nah, sini ketemu di sini ya, 2,101. Kita lihat sini 2,101 nih, saya salah ketik aja. Jadi dari sini pasti lebih besar yang 2 ya. Pastinya. Karena 2 lebih besar, maka 0 diterima. 0 diterima artinya tabel lebih besar kan? Berarti tidak ada perbedaan penarahan pada wanita dan pria. Itu ya. Berarti tidak H0-nya diterima semua, kebetulan sama. Jika ada perbedaan seperti biasa, kalian bisa pilih salah satu, walaupun ada beberapa referensi yang lebih mengutamakan sek ya, jika berbeda.
Oke, yang berikutnya kita masuk ke ujian terakhir di sini, uji T sampel berpasangan atau paired atau dependent, yaitu membandingkan dua sampel pada data yang berpasangan. Artinya ada dua variabel yang berbeda, tapi subjeknya sama, itu ya. Kalau tadi independen tuh dua variabel yang berbeda dengan subjek yang berbeda. Ini dua sampel yang berbeda, variabel pasti berbeda yang dibandingkan, tapi subjeknya sama, itu ya. Variabel data, subjek berarti objek yang akan kita teliti gitu. Ini wajib data normal dan homogen. Karena dia berpasangan berarti satu kelompok atau satu subjek itu diuji dua kali ya, dengan waktu yang berbeda. Bisa pre dan post, atau sekarang dan besok, atau data sebelumnya dan data sekarang. Itu ya. Contohnya ini perbedaan rasa percaya diri siswa SD yang baru masuk sekolah dan setelah belajar 1 semester. Atau berikutnya keterampilan mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti PPL. Nah, ini contoh prakteknya yang akan kita lakukan di sini. Ada hipotesisnya, ada perbedaan keterampilan konseling mahasiswa sebelum dan sudah mengikuti praktek pengalaman lapangan atau PPL. Datanya ini ada 10 subjek ya. Ada variabel sebelum PPL dan variabel setelah PPL dari keterampilan konselingnya ini. Ini hipotesisnya, karena kita disuruh menguji hipotesis, ini hipotesisnya ada perbedaan keterampilan konseling mahasiswa sebelum dan sudah mengikuti praktek pengalaman lapangan atau PPL. Handalnya berarti cukup tampil kata tidak ya, tidak ada perbedaan, atau boleh juga keterampilan konseling siswa dan sebelum sudah mengikuti praktek pengalaman lapangan sama, itu bisa juga, karena lawannya dari berbeda ya. Alfa kita pakai 5%. Kriteria pengujian sama, data di sini dianggap normal ya, dan homogen. Karena di sini tidak ada pengujian homogen yang jadi satu paket dengan pengujian di sini. Jadi kalian bisa pakai uji F ya. Oke, datanya ini ya. Jadi kita copy dulu discard di yang ini. Ini kalian copy data ini, subjek tidak usah. Kalian copy ke Excel, kalian paste, kita copy lagi. Untuk ini kita tutup ya. Silakan jangan lupa disimpan, taruh di Word, beri nama output apa ini? Berarti independent test ya. Sudah, silakan tutup. Kita lanjutkan. Nih kita buat yang baru, file new data. Ini jika sudah, ini bisa kalian tutup ya. Saya tidak disimpan, kalian boleh simpan, boleh juga. Ini sudah muncul yang baru. Nah, tadi sudah di copy, kita taruh di data view ya. Di paste, ada 2 kolom di sini. Kita di variable view, kita beri nama apa di sini. Ini sebelum PPL dan setelah PPL. Berarti di ini ya, di variable view kita beri nama ini sebelum skor PPL, ini sebelum, ini setelah skor PPL. Ini sudah. Ini ya, sebelum dan setelah PPL. Lalu di sini itu ya, karena kita ini ya, sebelum underscore PPL, setelah underscore PPL, kita masuk ke analyze, compartment, kita masuk yang pirate berpasangan. Nah, ini yang sebelum kita klik dulu, pastikan aktif. Kalau tempat kalian warnanya kuning, dipindah. Lalu yang setelah diklik, lalu dipindah. Oke, pastikan diklik dulu ya, terus dipindah. Ini kita lihat ya, langkahnya. Itu ya, sebelum dipindah, lalu klik setelah dipindah. Lalu oke. Ini akan muncul ya. Ini sudah. Lalu oke, akan muncul. Nah, ini 3 tabel. Oke, 3 tabel sudah muncul. Akan kita bahas. Ini tabel yang pertama. Ini tabel pertama nilai dan standar deviasi. Penjelasannya bersama ya. Bisa kalian jelaskan sendiri. Nah, untuk yang kedua nih ada penjelasan tambahan. Nanti ada namanya uji korelasi. Di sini cuma hanya sekilas saja. Nah, di sini tabel yang kedua ada N-nya kan 10 tadi, subjeknya ada 10, korelasinya 0,848.
Itu bisa kalian lihat di sini kriterianya. Korelasi itu gampangannya seperti kalau biar mudah dipahami, seperti magnet. Nah, semakin kuat korelasi itu gampangannya magnetnya semakin dekat. Tadi ada 2 magnet kita kumpul dekatkan, semakin kuat korelasi semakin kuat daya tariknya. Semakin jauh magnet berarti kan daya tariknya semakin lemah. Nah, itu korelasi. Jadi korelasi kuat berarti daya tarik antar magnet itu kuat sekali. Di situ sek-nya 0,02 ya. 0,002 karena alfanya 0,05 berarti ini 3 angka saya tambahin 0 ya. Saya tambahin 0 di sini. Berarti kan 50 sama 2 berarti lebih besar 50. Berarti karena sek lebih besar, sek lebih kecil, maka H0 tolak ya. Artinya kedua sampel mempunyai korelasi yang sangat tinggi. Nah, tahu sangat tinggi di mana? Sini kan 0,848. Nih, 0,8 ke atas. Berarti maka masuk ke sangat kuat ya. 0,8 nih kalau misalkan kalian tambahin 0, misalkan di sini kan 0,8, 1, 2, 800 ya. Kan berarti di atasnya 800. Kan 3 angka. Kalau biar kalian tidak bingung. Bisa kalian samakan. Misalkan ini ada 79, kan 2 angka, tambahin 0 aja. 790. Ini berarti satu angka tambah 2, berarti 600 sampai 790. Kan berarti tidak masuk korelasi, masuk level yang ini ya, dia masuk level yang sangat kuat atau sangat tinggi ini. Gitu. Nah, kalau misalkan lebih besar sek, maka dia tidak punya korelasi. Biasanya tuh nilai korelasinya di sini, di sangat rendah atau di bawah hampir 0. Jadi kita bisa prediksi di sini. Oke, yang berikutnya, ini kita masuk yang terakhir di sini. Di sini T-nya yaitu minus 1,809 ya, dayanya 9, sek-nya titik 104, ini 1,04 nih. Alfanya 0,05 berarti kita tambahin 0 ya. Tambahin 0. Nah, ini berarti 50 sama 104 berarti kan besar 104 ya. Karena sek lebih besar, 0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan keterampilan konseling siswa sebelum dan sudah mengikuti PPL. Lalu T hitungnya di sini minus 1,809 ya. Lalu T tabelnya 2,262. Ini kita lihat. T tabelnya dengan berapa tadi? DM-nya 9 ya. Ini saya reload saja. Ini 9 ya. 9. Lalu ini kita 2 ekor 0,05 ini. Sama. Tarik. Kita sampai titik temunya ini. Min 2,262 ya. Nah, ini udah jelas nih minus dan ini positif. 1 dan 2, berarti besaran 2 ya. Tabel besar H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan keterampilan siswa sebelum dan sudah mengikuti praktek pengalaman lapangan. Selesai berarti sudah untuk uji terakhir ya. Ini nanti hasil outputnya kalian copy paste, kasih nama output uji T berpasangan. Lalu ada tugas nomor 2 dan 3. Nomor 2 ini bisa kalian coba. Lalu nomor 3 ini silahkan kalian cari di internet ya. Kalian cantumkan link UJT sampel berpasangan dan bebas yang A dan B. Pengumpulannya di adlink. Cukup sekian, semoga mudah dipahami ya. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di grup. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.